kenapa mukanya anak band pada sumringah banget? Hei, kalian berharap ya? Waduh. Pemain. Jangan ngimpi. Jadi kalau suka malah duluan nih. Iya. Soalnya kayak orangnya tuh gampang penasaran kan. Jadinya kayak apa ya? Apa itu tipe wong daerah Cirebonan ngono ya? Ngapa-ngapa ngono ya? Macem-macem ya, ngapak kaki anak Cirebon tapi Sunda ngapak ya. Purwokerto, Tegal, Banyumas ya. Cuman nggak yang ini sih, nggak spesifik harus gimana-gimana pun. Cuman Bucin yang ya penting kamu ya? ketika nyaman, iya bucin banget weh. Bucin banget. Iya. Ada pengalaman? Siapa yang mau dibucinin aku? Mas Adam kayaknya nggak ngerti nih, bucin itu budak cinta Mas. Tapi kalau Mas Adam mungkin budak micin ya. Sukanya makan keripik soalnya. Pengalaman bucinnya apa? Pengalaman bucin tuh nggak cuman pas misalnya udah pacaran, pas jadi gebetan tuh mengkerahkan segalanya. Plat nomor hafal, plat nomor kendaraan. Dulu nomor HP, rumah tuh biasanya selalu dilewatin tiap sore. Kalau Mas Indra beda. Apa? Rumahnya malah dilempari. Malas banget ya. Serem ya, miris ya. Agak agresif ya. Agak agresif. Oh jadi tipe yang stalking dong, berarti sosial media liatin gitu. Iya. Berarti kok yang dewe dulu ya, Dan? Kalau Emang begitu dulu? siapa yang ngejar? Siapa yang ngejar nih? Bunda Inul apa Mas Adam waktu awal-awal? Ya Inul lah. Kalau bener nggak apa-apa Bun, kita sama Bun. Emang aku cowok apaan? Kocak banget. Ada artikel nih Bunda. Coba kita lihat yuk artikelnya. Ini ada artikelnya, kita lihat dulu. Iya. Ini ada Desi Genoveva X JKT48 lebih suka, lebih seneng disebut sebagai komedian. Nah, kenapa? Kamu kan ini awal karirnya itu kan nyanyi toh yo. Ya. Terus saiki ku lebih milih sebagai komedian. Karena kan waktu di JKT48 dulu tuh kita nggak cuma diajari nyanyi kan. Iya. Nyanyi iya, nembang Disuruh multi talent ngono sembarang iso ngono. Iya. Semua bisa gitu. Jadi emang kayak JKT48 tuh dulu beda sama gerben-gerben lain. Kita tuh tumbuh dan berkembangnya pas udah di dalam. kenapa kok milih komedian? Karena apa ya, seneng aja gitu ngehibur orang. Ya wes, cocok sama madam. Kalau aku sih malah pengen duduk berduaan begini. Panggu-pangguan loh ini loh. Memangnya ampun. nyaman Des disebut sebagai komedian? Sebenarnya agak berat juga sih, karena kan suatu hal baru ya buat aku ya. Cuman emang aku tuh orangnya juga seneng bercanda gitu loh Bun. Jadinya kayak yang merasa pengen mencoba hal ini gitu, komedia. Kamu receh ya orangnya ya? Banget. Receh banget. Aku suka tebak-tebakan tahu. Coba dong tebak-tebakan. Apa ya, tebak-tebakan? Nih, tebakan biar Mas Adam yang nebak. Buah apa yang nggak pernah bener? Buah yang nggak pernah benar. Gua serba salah. Bener! Sebelin nih, Mas Adam. Bener, kayaknya kita satu alumni nih. Tuh, Kok tahu loh? itu sudah tanda-tanda chemistry. Chemistry. Des, Coba. punya Buah. tebakan. Apa lagi? Buah apa yang biasanya disebut di angkot? Buah diangkot, buah pisang. Bukan, salah. Nanas. Salah. Apa dong? Kiwi Bang. Ngomong masalah buah. Iya. Buah. Oke. Buah apa yang bisa meriang? Buah bisa meriang, Mas Adam. Iya. Buah Apa, apa? Des? Buah yang Buah bisa yang meriang. bisa meriang. Jambu. Salah. Apa dong? Apa? Buah nanas dalam. Ngomong-ngomong panas. Sampai jatuh.
bubar semua. Ngomong-ngomong Mas Adam. panas. Ya. Kalau misalnya pisang goreng, kalau dimakan panas-panas jadi apa? Apa Dam? Hanya joyeng. Buktinya tuh ya. Aduh Desi kacau. Ini kenapa Desi nyambung banget sama Mas Adam? Satu frekuensi. Oh, Udah apalagi. jangan cemberut aja. Nah, Mulai tak ajar kon. buat Desi. Nih, karena Mas Adam berkumis, Iya. ya. Kita tanyain ya. Kumis apa yang bikin deg-degan? Apa tuh coba? Kumis you so much. Itu mikirinnya 2 tahun loh itu, maaf ya. Sekarang kita mau kasih challenge Bunda Apa tuh? buat Desi ya. Ini adalah segmen baru di Rumah Idaman, yaitu Mata Adam. Jadi challenge-nya adalah Desi dan Mas Adam akan berdiri berhadapan. Mas Adam akan memberikan pertanyaan dan Desi harus menjawab dengan menatap mata Mas Adam. Dilarang tertawa, harus menjawab pertanyaannya. Dan kalau sampai ketawa dikit aja berarti dinyatakan gagal. Kita kasih semangat guys. Mas Adam di sini, Angel iki. silahkan. Nah, Angel banget iki. oke. Enggak. Nah, Yun, maju. Udah mau pegang. Lah kok pegang tangan aku? Nanti aku nyaman loh. Oke. Emang pegang. Latah kan jadinya. Oke ya, siap. Oh, pegang tangan. Tatap mata Beneran dulu. ini Iya, pegang boleh tangan? ya Bun ya, Izin pegangan ya, tangan Bun. boleh ya Bun. Iya. Izin dulu. Mas, kalau pegang-pegang gini jadi lupa semuanya, Mas. Oke ya, siap ya, pegangan tangan. Ingat Desi, tatap matanya. mata saya. Nggak bisa. Nggak boleh ketawa. Nggak boleh ketawa Desi. Serius, Serius. tatap mata saya. Apakah kamu pernah kentut di depan umum? Nggak bisa. Susah banget. Benar. Aduh. Benar. Apa? Apakah kamu pernah kentut di depan umum? Pernah. Benar. Benar. Yang kedua, Mas Adam pernah kentut di depan umum. sering. Apakah aku lebih ganteng sama Ariel Noah? Susah banget. Lebih ganteng mana aku sama Ariel Noah? Jangan ikut. Ayo jawab Lagi Desi. serius ikut-ikut. Oke. Apa? Lebih ganteng mana aku sama Ariel Noah? Yang ganteng Ariel lah. Ibu sabar dong Bu. Emang kamu sudah bosen sama aku? Kamu Prahara. Gantengan Ariel Noah. Yang terakhir, Oh terakhir nih. Ini kumisnya dicukur dulu boleh? Maaf mas. Boleh close up lagi nggak? Close up lagi bentar ya, maaf. Ada yang tunggu. Aduh geli. kamu itu aku suruh tatap mata bukan tatap kumis. Yang terakhir, lebih cantik mana kamu sama istriku? Cantikan Bunda Inul. Cantikan istriku. Ya udah nggak jadi kalau gitu. Ya. Maaf Desi. Desi kami nyatakan gagal total. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Idaman. Bikin nyaman. Sambut Putri Cahaya. Mbak Putri. Kak Putri, apa kabar? Baik, silakan. Terima kasih. Mbak Putri, selamat datang. Kak Putri Cahyani sudah hadir di sini.
Matur nuwun Mbak Putri udah mampir di rumah idaman. Sami-sami Bunda, terima kasih sudah diundang. Mbak Putri ini bekerja di Pegadaian. Betul. Nah, ini pada nonton nggak nih teman-teman di kantor nih? Nonton. Oh iya, nonton bareng. Teman-teman di Pegadaian, apa kabar? Ini ada temennya hadir di sini nih. Mbak Putri, Iya, ini Bunda. mau tanya nih, Iya. sudah berapa lama kerja di BUMN? Kalau di BUMN-nya sebenarnya sudah 2 tahun belakangan. Hmm. Tapi kalau untuk di Pegadaiannya 1 tahun ini. Kesulitan kerjanya ada nggak sih Mbak? Gimana, Bu? Ada nggak kesulitan kerja? Alhamdulillah enggak. Nggak ada ya. Semua bisa dilaksanakan dengan baik ya. Tapi waktu prosesnya sendiri nih Mbak, karena kan kita tahu ya sekarang ini memang cukup sulit dan kompetitif sekali untuk mendapatkan pekerjaan ya Bun saya. Kalau kita lihat di mana-mana, waktu itu prosesnya untuk mendapatkan pekerjaannya susah nggak Mbak? Butuh perjuangan. Butuh Kalau perjuangan. susah tuh semuanya susah, tapi yang namanya kita berusaha Iya. pasti ada jalan. Luar biasa tuh. Selalu butuh Nggak perjuangan. menyerah ya Mbak? Nggih, Tidak betul. menyerah Salah ya. satu Punten nih. keyakinannya itu Mbak ya. Keyakinan. Betul. Keyakinan. Asal dari mana sampean Mbak? Tulungagung, Jawa Oh, Timur. lu tonggo. Tonggo. Tetangga Mas. Tetangga saya. Oh, deket Tetangga rumahnya Jok- dari Mas Jokot. Adam. Hebat Berapa ngomong jauh? Tulungagung. Ya kira-kira 70 km. Itu jauh loh Mas, Nah, jauh. Tulungagung dari tempat aku tuh 2 jaman. 2 jam ya? Ah, 2-3 jaman perjalanannya. gitu. Oh Deket sih. iya. Nah, Mbak, kalau kita lihat di mana-mana sebenarnya kan memang selalu ada perlakuan yang berbeda nih. Nggak usah ke penyandang difabel misalnya ya. Ke kita pun kadang-kadang di kantor kan ada seperti itu. Betul. Kalau Mbak Putri mengalami kah? Perlakuan di kantor. Iya. Kalau di kantor sejauh ini alhamdulillah Responnya tidak ada bagus ya, Mbak? tidak ada perbedaan atau misalkan seperti apa, semuanya responnya alhamdulillah bagus. Nggak ada perlakuan khusus juga tidak, ya? Semuanya semuanya sama. sesuai job desk seperti itu. Iya. Memang pekerjaan seperti ini, kesanggupan seperti ini, ya udah nggak ada perlakuan. Maaf Pak ya. Nggih. Dengan keterbatasan ini ada kesulitan nggak kalau mau berangkat ke kantor gitu? Kalau kesulitan nggak ada, karena kan zaman sekarang sudah bisa ya menggunakan transportasinya gampang ya Bun ya. Transportasi udah gampang ya. Iya. Masih pakai transportasi umum? Kalau untuk ke kantor sebenarnya naik transportasi umum tapi yang seperti yang mudah. Oh, iya iya iya. Kalau iya. misalnya pakai transportasi umum itu menurut kakak sendiri nih ya, udah memadai nggak sih untuk para penyandang disabilitas? Kalau di Jakarta ini alhamdulillah semuanya memadai sih. Untuk kayak seperti di kereta ataupun di busway seperti itu, pasti kalau ketika tahu ada penyandang disabilitas itu pasti dikasih tempat duduk seperti itu sih. Mbak Alhamdulillah, Putri, ya. mohon maaf, Prioritas. sampun berkeluarga. Sampun Bun, Oh. udah punya 3 anak. Keluarga tinggal di Jakarta juga bersama Mbak Putri. Suami ada di sini Suami juga di semua? sini. Kirain Oh, udah Anak hijrah ke tapi- Jakarta sampeannya? Anak 2 tapi di Jawa. Oh, di Jawa Jawa. Timur nggih. Luar biasa loh. Ini mohon maaf ya, ini suaminya hebat banget loh. Salut banget ya dengan kondisi disabilitas kayak begini, tapi ternyata ada sosok pria yang sangat luar biasa, bahkan udah punya anak 3, wow, dan juga pekerjaan juga udah mapan. Masya Allah, suami kerja apa tuh Mbak? Saat ini suami sedang sakit Bun, jadi yang kerja ya hanya saya. Aduh, lekas sembuh ya Mas. Kakak sembuh. Kenapa Mbak Putri? Suami. Jadi 2 tahun belakangan ini suami saya tuh matanya nggak bisa lihat gadget, nggak bisa lihat layar gitu kan. Jadi untuk kerja kan saat ini kan banyak kan menggunakan laptop ataupun atau menggunakan handphone. Itu suami saya udah nggak bisa seperti itu karena matanya tuh dibilang dokternya tuh mata kering akut gitu. Jadi awal mula tuh malah seperti orang buta awalnya. Saya takut banget itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa melihat. Tapi cuman melihat Udah cahaya tuh nggak bisa. diagnosa apa katanya Mbak? Mata kering, tapi keringnya sudah parah seperti itu Bun. Oh gitu. Jadi sekarang ini Karena sudah lama itu. Iya, mungkin dulu kan kerjanya di depan laptop segala layar. layar gitu. Iya, iya, iya. Jadi sekarang ini yang berjuang menjadi tulang punggung keluarga adalah Mbak Putri. Betul.
Alhamdulillah tapi ya Mbak ya diberikan tanggung jawab yang begitu mulia untuk bisa membesarkan anak-anak, Iya. mencukupi kehidupan keluarga juga, Iya. ya. Dan suami sendiri supportnya kepada Mbak Putri bagaimana selama ini? Selama ini, selama saya di Jakarta kan saya nggak punya saudara sama sekali ya. Saya di Jakarta hanya sendiri, hanya suami saya. Jadi selama saya mencari kerja di Jakarta itu suami saya yang support. Yang dulu belum sakit, saya diantar kemanapun saya mau. Saya diantar ikut pelatihan, ikut seminar, ikut apapun. Yang penting saya mau kerja gitu. Pokoknya cita-citanya saya harus kerja kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi tahu nggak, Mbak Putri itu hebat banget loh. Tidak semua orang seperti Mbak Putri. Iya, setuju. Dalam kondisi Mbak Putri seperti ini aja, suami sakit, terus anak ada di rumah nenek, Iya. tapi luar biasa loh. Dan kita berterima kasih juga untuk BUMN dan juga tim yang ada di pemerintahan yang sudah menerima Mbak Putri Iya. dengan sangat luar biasa. Benar-benar banget. Pas. Mbak Putri, Iya. sekarang ini yang kami lihat kan Mbak Putri menangis. Kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak mencucurkan air mata seperti ini? Kalau untuk saat ini mungkin lebih kayak pengen banget suami saya sembuh sebenarnya. Terus pengen lebih menguatkan saya, maksudnya hati saya untuk bisa membuat anak-anak saya tuh nanti menjadi anak-anak sukses, Amin. bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik seperti Amin. itu. Amin, amin. Kita doakan semuanya ya Bunda ya. Dan kita saat ini juga sudah terhubung